Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Hikmah Fajriyah dengan NIM 2503010101073. Kali ini saya akan mempresentasikan materi akuntansi mengenai fraud, internal control, and cash. Kita akan melihat bagaimana perusahaan mengelola kas mereka agar aman dari kecurangan dan kesalahpahaman pencatatan. Kita akan masuk ke materi pertama, yaitu petty cash atau kas kecil. Teman-teman, dalam bisnis tidak mungkin kita menulis cek hanya untuk bayar kurir atau beli materai. Sangat-sangat tidak praktis. Maka perusahaan membentuk kas kecil. Prosesnya ada 3, yakni pertama kita bentuk dananya, kita sebut dengan establishing. Lalu kita pakai uangnya untuk operasional, kita sebut dengan payments. Dan yang terakhir lalu kita isi kembali saat saldonya menipis, kita sebut replenishing. Nah teman-teman, selanjutnya adalah petty cash journal atau jurnal kas kecil. Yuk kita lihat teknis akuntansinya. Saat pertama kali dibentuk, kita akan mendebit akun petty cash. Tapi perlu diingat, saat ada pengeluaran rutin, kita tidak langsung ngejurnal. Kita baru ngejurnal beban-beban tersebut saat pengisian kembali. Nah di sana kita akan mendebit akun-akun beban seperti biaya pos atau biaya angkut. Dan kita akan mengkredit akun cash utama perusahaan. Selanjutnya adalah cash over and short atau selisih kas. Terkadang jumlah uang fisik di kotak tidak sama dengan total kwitansi yang ada. Nah, dalam akuntansi kita menggunakan akun cash over and short. Jika uangnya kurang, kita anggap itu sebagai beban perusahaan di sisi debit. Jika lebih, kita catat di sisi kredit sebagai pendapatan lain-lain. Selanjutnya adalah control features, yakni bank account atau pengendalian bank. Kenapa sih perusahaan besar itu harus punya akun di bank? Nah, ini adalah bagian dari internal control. Dengan adanya bank, kita ini punya catatan ganda. Yang pertama adalah catatan kita sendiri, yang kedua adalah catatan dari bank. Ini sangat amat efektif teman-teman untuk meminimalkan resiko pencurian uang tunai di kantor, karena uang langsung tersimpan di sistem perbankan. Nah, pernah gak sih teman-teman itu bingung kenapa ya saldo di buku kita itu berbeda dengan di rekening koran? Itu biasanya karena timing difference. Misalnya kita sudah store uang di ATM pada malam hari, tetapi bank baru mencatat besoknya, atau kita sebut dengan deposit in transit. Atau kita sudah kasih cek ke orang lain, tapi orang itu belum mencairkannya ke bank, atau biasa disebut dengan outstanding checks. Selanjutnya adalah format rekonsiliasi bank. Untuk menyamakan perbedaan tadi, teman-teman, kita akan membuat rekonsiliasi bank. Di sisi bank, kita sesuaikan dengan setoran dalam perjalanan dan cek beredar. Lalu di sisi buku perusahaan, kita akan menyesuaikan dengan biaya admin, pendapatan bunga atau cek kosong atau NSF yang kita tahu dari laporan bank. Lalu hasil akhirnya atau adjusted balance di kedua sisi itu harus sama. Jurnal penyesuaian atau adjusting entries. Poin penting di sini adalah setelah kalian melakukan rekonsiliasi, perusahaan wajib membuat jurnal penyesuaian hanya untuk poin-poin yang ada di sisi buku. Kok? Kenapa ya? Karena catatan bank akan otomatis terupdate sendiri teman-teman. Tapi catatan internal kita harus diperbaiki agar saldo kas di laporan keuangan kita mencerminkan jumlah yang sebenarnya. Reporting cash atau pelaporan kas. Terakhir di laporan keuangan, kas akan dilaporkan di laporan posisi keuangan pada bagian aset lancar. Kas ini diletakkan di urutan paling atas karena merupakan aset yang paling liquid atau paling mudah digunakan untuk transaksi. Nah, kesimpulannya adalah kas kecil dan rekonsiliasi bank bukan cuma sekedar hitung-hitungan belaka, tetapi merupakan benteng pertahanan perusahaan agar uangnya tidak hilang dan laporannya tetap akurat. Akurasi laporan keuangan sebuah perusahaan sangat amat bergantung kepada integritas data kasnya. Dengan menerapkan kontrol yang ketat terhadap kas, perusahaan tidak hanya menjaga aset fisiknya agar tidak hilang, tetapi juga memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan kepada pemangku kepentingan adalah valid, transparan, dan dapat dipercaya. Sekian presentasi dari saya, semoga materi ini memberikan wawasan baru bagi kita semua mengenai pentingnya menjaga benteng pertahanan keuangan perusahaan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan dosen pengampu. Jika ada bagian yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, saya persilahkan.